Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Irmasari. NPM saya 24782067. Saya dari kelas 2C. Jadi kita di sini akan melakukan perancangan prototype gitu dari aplikasi AI untuk IoT. Nah, tujuannya yakni untuk mempertimbangkan aplikasi IoT dengan teknologi AI atau ML gitu. Terus merancang komponen yang dibutuhkan untuk suatu aplikasi AI dengan aplikasi IoT dengan AI atau ML. Terus tuh yang ketiga, mendeskripsikan proses dan operasi aplikasi IoT dalam bentuk diagram alur. Nah, jadi backgroundnya, latar belakangnya, yakni dengan berkembangnya perangkat IoT gitu ya. Teknologi IoT itu bukan teknologi yang IoT yang canggih, itu nggak sekedar kayak sensor, aktuator gitu aja, tapi udah ke berpikir dan bertindak berdasarkan perubahan lingkungan dari kecerdasan buatan itu tadi, AI atau machine learning, ML gitu ya. Terus tuh di sini ada yang kita gunakan adalah perangkat dengan internet yang pasti. Terus yang pertama, mempertimbangkan aplikasi IoT dengan AI atau ML teknologi. Jadi yang pertama di sini kita akan menjelaskan fungsi dan fitur yang kita butuhkan gitu ya untuk perangkat kita. Jadi yang pertama ada mengatur suhu ruangan secara otomatis berdasarkan aktivitas si penggunanya gitu. Jadi kalau misalkan penggunanya lagi tidur harus gimana gitu, kalau misalkan lagi makan gimana gitu. Jadi pengaturan itu otomatis pengaturan dari pengaturan suhunya itu mengikuti aktivitas penggunanya lagi ngapain gitu. Terus yang kedua, mempelajari pola penggunaan dari si penggunanya gitu. Pola penggunaan suhunya dari si penggunanya ya. Pola penggunaan suhu dari penggunanya. Bagaimana polanya gitu. Terus yang ketiga, menyesuaikan suhu berdasarkan waktu, cuaca di luar gitu ya, keadaan di luar, terus tuh preferensi penggunanya. Jadi di sini tuh maksudnya kalau misalkan dia berdasarkan waktu tuh, kalau misalkan dia pagi suhunya gimana, pagi kan masih agak dingin, nah itu aturan gimana. Terus tuh kalau misalkan siang panas, suhunya berarti harus kita dinginin gitu. Malam bagaimana gitu. Terus yang ketiga, integrasi dengan sensor gerak, kelembaban, dan cahaya. Terus yang keempat, kontrol suara dan
aplikasi seluler ya. Nah, jadi kontrol suara dan aplikasi dari seluler ini kita bisa menjangkau, mengatur lah, mengatur bagaimana yang kita inginkan. Itu bisa dari suara, bisa dari aplikasi gitu, dengan genggaman saja gitu. Jadi kita tidak perlu melakukan langsung gitu. Terus yang kelima, mendeteksi keberadaan dari penghuni dan menyesuaikan mode hemat energi. Jadi kalau misalkan penghuninya ada nggak di dalam gitu, kalau misalkan penghuninya ada di dalam ya udah kita gunain, tapi kalau misalkan penghuninya nggak ada di dalam ya udah kita matiin. Nah, jadi kita bisa lebih menghemat energi gitu. Is the factor the price of temperature. Jadi yang kedua, kita faktor yang memengaruhi gitu ya, faktor yang mempengaruhi persepsi suhu. Nah, yang pertama di sini ada suhu udara. Terus yang kedua di sini ada kelembapan. Terus yang ketiga ada aliran udara, aktivitas penggunanya, terus tuh jumlah orangnya, yang pasti jumlah orangnya di dalam suatu ruangannya gitu ya. Terus tuh yang pasti pakaiannya juga, pakaian yang digunakan oleh para penggunanya di dalam gitu ya. Oke, jadi faktor yang mempengaruhi persepsi suhunya itu ada suhu udara, kelembapan, terus aliran udara, aktivitas penggunanya apa, terus tuh jumlah di dalam ruangan ada berapa, terus pakaian yang digunakan oleh para penggunanya tuh bagaimana gitu. Please certificate can get information about the factor. Oke, jadi kita ini akan cara mendapatkan informasi tentang faktor-faktor ini tuh gimana gitu ya. Yang pertama ada sensor suhu dan kelembapan untuk mengukur keadaan di lingkungan sekitar, di lingkungan tersebut. Oke. Terus yang kedua ada sensor gerak dan kamera untuk mendeteksi keberadaan si penggunanya ada enggak gitu ya. Keberadaan si pengguna dan aktivitasnya apa, dan aktivitas yang dilakukan. Oke. Terus yang ketiga integrasi dengan cuaca di luar
dengan menggunakan internet. Oke. Terus tuh mikrofon untuk mendeteksi suara atau perintah yang diminta oleh si penggunanya, ya. Terus yang kelima, sensor cahaya untuk menyesuaikan pencahayaan, yang pasti pencahayaan, keadaan dan suhu. Oke. Terus yang kedua, desain komponen required for teknologi. Jadi kita diminta untuk mendesain gitu, merancang komponen penting untuk aplikasi IoT menggunakan AI atau ML gitu ya. Terus yang pertama di sini ada what are the key component for a smart device atau control. Komponen utama dari thermostat atau kontrolnya ya, yang pertama komponen utamanya sensor. Sensor ini dapat berupa sensor suhu, terus sensor kelembapan gitu kan. Ini sesuai dengan yang sebelumnya udah kita rancang. Suhu, kelembapan, gerak, dan cahaya. Terus yang kedua, jaringan, yang pastikan internet gitu. Kita bisa menggunakan jaringan ini, kita bisa menggunakan WiFi, terus tuh atau Bluetooth juga kita bisa ya, Bluetooth juga kita bisa untuk jaringannya ya. Terus yang ketiga, microcontroller atau mikroprosesor sebagai pusat pengendaliannya atau permintaannya apa gitu yang diinginkan oleh si penggunanya. Terus lokal untuk unit AI atau ML lokalnya untuk ini koneksinya ya, pasti koneksi ke cloud. Terus yang kelima, aktuator untuk mengatur AC atau pemanas. Jadi kalau misalkan dia lagi dingin panas, kalau dia lagi panas didinginin, seperti itu. Terus interface
interface-nya bisa layar sentuh, bisa suara, atau aplikasi seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya list the process and operating of the smart controller. Oke. Selanjutnya proses dan operasi termostatnya ya, atau controllernya. Yang pertama, mengumpulkan data dari sensor, yang pasti dari sensor secara berkala ya. Terus tuh udah itu mengirim data ke cloud untuk dianalisis. Analisis datanya ini oleh si AI-nya. Seperti itu. Terus tuh menganalisis pola suhu dan kebiasaan dari si penggunanya. Dari data yang sudah didapatkan gitu ya, dari data yang udah dikumpulkan gitu. Terus tuh memberikan respon dari data yang sudah diterima gitu kan. Dari data yang sudah diterima itu kita berikan respon dari data yang sudah dianalisis. Terus tuh kita beri respon apakah mengaktifkan gitu kan, terima, apakah harus diaktifkan, apakah harus atau di nonaktifkan ya alatnya itu. Terus tuh setelah itu kita memberikan informasi ke pengguna kalau misalkan ada perubahan yang signifikan gitu ya. Apabila ada perubahan yang signifikan ataupun gak signifikan juga bisa kita kasih perubahan gitu. Pemberitahuan maksudnya. Terus kita yang ketiga, jadi kita proses dan operasi untuk IoT dalam bentuk diagram alur ya. Terus yang pertama diagram alur proses pengumpulan dan pemrosesan data. Oke, yang pertama sensor mengumpulkan data lingkungan yang ada di sekitar kita gitu, yang ada di tempat tersebut gitu. Terus data dikirimkan ke cloud gitu kan. Terus sudah dikirimkan sebelum dikirimkan ke cloud itu dikirimkan dulu ke microcontroller.
Dari mikrokontroler baru dia ke data dikirimkan ke cloud. Nah, sudah data dikirimkan ke cloud, barulah si AI atau ML proses data gitu, memproses data dan menganalisis si datanya ini tadi yang udah dia terima, ya kan? Terus hasilnya dikirimkan ke perangkat untuk memberikan respon sesuai dengan data yang sudah diterima. Seperti itu. Terus use of large data smart control. Jadi di sini kita diagram alur operasi thermostat gitu ya. Yang pertama, perangkat aktif. Terus yang kedua, sensor membaca kondisi suatu suhu gitu ya, suhu dan lingkungannya di situ. Terus tuh mengecek keberadaan penggunanya. Terus tuh kita menganalisis data oleh AI gitu ya. Terus tuh ya, menentukan aksi, menghasilkan aksinya apa. Terus tuh kirim perintahnya ke water. Terus kita menampilkan statusnya ke pengguna di tampilan status ke pengguna. Oke. Yang pertama perangkatnya aktif, terus tuh sensor membaca kondisinya seperti apa, terus tuh mengecek keberadaan penggunanya, terus dianalisis datanya oleh AI, terus tuh menghasilkan aksi, terus tuh kirim perintahnya ke aktuator, terus tuh menampilkan statusnya ke penggunanya, ke pengirim pemerintahnya. Terus refleksinya komponen sebagai komponen AI gitu atau ML dalam chip lokal maupun di cloud gitu, berfungsi sebagai otak utama gitu. Kegunaannya otak utama untuk pembelajaran dan pengambilan keputusan. Secara otomatis seperti itu. Lalu contoh perangkatnya
kamera keamanan ya, bisa kamera keamanan yang pintar gitu, smart jadinya, smart kamera ya. Ya seperti itulah smart kamera. Terus tuh bisa juga apa ya, kalau kamera keamanan pintar ini kan dia bisa untuk mengenali aktivitas yang sekiranya berpotensi melakukan kejahatan gitu. Terus tuh mengenali wajahnya yang pasti. Terus tuh apalagi ya, smart frame, bisa juga smart frame juga ini bisa mendeteksi belanjaan gitu ya, mendeteksi belanjaan apa aja yang kita butuhkan gitu, bisa juga. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.